Hai, kembali lagi bersama Ibu Yerni dalam mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar individu. Dalam suatu lingkungan terdapat dua komponen utama sebagai penyusunnya. Yang pertama, komponen biotik, terdiri dari makhluk hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan pengurai atau jasad renik. Dan kedua yaitu komponen abiotik, terdiri dari benda tak hidup misalnya tanah, air, cahaya matahari, udara, dan suhu. Kumpulan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan juga berhubungan dengan lingkungannya dinamakan ekosistem. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya, disebut dengan habitat. Misalnya, habitat padang rumput ditempati oleh kijang, kuda, rumput, dan berbagai makhluk hidup yang lain. Jumlah makhluk hidup di sana ada yang 1, 2, atau jumlahnya banyak. Banyaknya tumbuhan dan hewan menunjukkan adanya satuan-satuan makhluk hidup pada ekosistem. Pertama, individu, yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya seekor rusa atau seekor kuda. Kedua, populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang berada pada suatu wilayah tertentu pada waktu yang bersamaan. Misalnya 5 ekor kerbau di padang atau sekumpulan semut di pohon. Ketiga, komunitas, yaitu kumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup di suatu wilayah tertentu. Misalnya komunitas yang terdapat di laut yaitu terumbu karang. Pada terumbu karang terdapat populasi ikan, populasi ganggang, dan populasi hewan lain yang sejenis membentuk komunitas terumbu karang. Keempat, ekosistem, yaitu terjadinya interaksi yang saling memengaruhi antara sesama anggota komunitas atau unsur biotik dan antara anggota komunitas dengan lingkungannya atau abiotik. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Kelima, bioma, yaitu suatu ekosistem besar dengan daerah luas terdiri dari flora dan fauna yang khas. Contoh bioma adalah bioma hutan basah, bioma gurun, dan bioma tundra atau padang lumut. Dan keenam adalah biosfer, yaitu keseluruhan ekosistem atau bioma yang ada di bumi. Suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produsen atau autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Dalam hal ini adalah tumbuhan yang berklorofil. Kedua yaitu konsumen atau heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, meliputi semua hewan dan juga manusia, dan tumbuhan yang tidak berklorofil. Ketiga, pengurai atau dekomposer, yaitu kelompok makhluk hidup yang bertugas menguraikan kembali zat-zat makanan yang terdapat pada makhluk hidup yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai adalah bakteri dan jamur yang bersifat saprofit. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah organisme yang memakan tumbuhan, contohnya rusa, kambing, dan belalang. Karnivora adalah organisme yang memakan daging, contohnya singa, harimau, dan serigala. Sedangkan organisme yang memakan tumbuhan dan juga daging itu disebut dengan omnivora, contohnya tikus dan musang.
Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antar setiap komponennya. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Contohnya, pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah, pengaruh tumbuhan terhadap tanah dan udara, dan pengaruh manusia terhadap kesuburan tanah. Adapun interaksi antar komponen biotik, yang pertama rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Contohnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh pengurai. Kedua, jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam proses makan dan dimakan dalam kehidupan sehari-hari, hewan tidak hanya memakan satu jenis makanan, dan hewan tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan lainnya. Misalnya, padi selain dimakan oleh tikus, juga dimakan oleh belalang dan ulat. Yang ketiga, piramida makanan, yaitu komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya makin kecil. Piramida makanan pada suatu ekosistem ada yang hanya mempunyai satu puncak dan ada yang mempunyai lebih dari satu puncak. Piramida makanan satu puncak terbentuk jika dalam satu ekosistem hanya ada satu populasi makhluk hidup yang menjadi konsumen tertinggi atau terakhir. Piramida makanan dua puncak atau lebih terbentuk jika dalam suatu ekosistem terdapat dua atau lebih populasi konsumen tertinggi yang tidak saling memakan. Terdapat beberapa pola interaksi organisme. Yang pertama, predasi dan kompetisi. Hubungan makan dan dimakan antar konsumen dinamakan predasi. Contohnya, singa memakan zebra. Kompetisi terjadi karena adanya lebih dari satu macam organisme yang membutuhkan bahan yang sama dari lingkungannya. Kedua, simbiosis, yaitu bentuk hidup bersama antar dua individu yang berbeda jenis. Ada beberapa jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberi keuntungan. Contohnya, bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga dan bunga terbantu penyerbukannya. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan interaksi dua jenis individu yang memberi keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contohnya simbiosis antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora suka menempel di badan hiu. Saat hiu memakan makanannya, remah-remah yang keluar dari mulutnya akan dimakan oleh ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan yaitu memperoleh makanan, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan dengan kehadiran ikan remora. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contohnya, nyamuk dengan manusia. Pola interaksi organisme yang lain yaitu antibiosis, yaitu bentuk hubungan antar dua makhluk hidup berbeda jenis yang salah satu menghambat pertumbuhan jenis yang lainnya. Macam-macam ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, laut, hutan, sungai, dan gurun. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya waduk, kolam, dan akuarium. Berdasarkan habitatnya, ekosistem juga digolongkan menjadi dua, yaitu ekosistem darat, misalnya hutan, gurun, padang rumput, dan tundra. Tundra merupakan daerah dingin dan tandus yang terdapat di daerah kutub bumi. Di daerah tersebut, tumbuhan yang dapat tumbuh hanyalah lumut. Oleh karena itu, daerah ini biasanya disebut sebagai padang lumut. Selanjutnya, ekosistem perairan atau akuatik. Dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ekosistem air tawar yang kadar garamnya rendah, misalnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air laut yang kadar garamnya lebih tinggi, dan ekosistem estuarin yang terbentuk karena bercampurnya air laut dengan air tawar, misalnya teluk, muara, dan daerah rawa pasang surut.